Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Rosa Rayuwi. Nah, hari ini aku akan ngebuat satu dress untuk akad nikah ya teman-teman. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan di sini, aku punya kain satin. Ini kain satinnya ini 1 meter, yang untuk bagian atasnya ini brokatnya juga 1 meter. Sedangkan kain di sini ini kain satin juga ya teman-teman. Di sini aku punya 3 meter. Dan kain tile jaringnya ini juga 3 meter teman-teman. Jadi kain yang kita butuhkan 3 meter kain jaring, 3 meter kain satin. Di sini juga ada kain satin juga, ini 1 meter, dan ini brokatnya 1 meter. Pertama-tama jadi kita potong dulu. Untuk bagian pola kita mulai dari brokat. Kenapa harus dari brokat? Karena satin ini cenderung licin ya teman-teman. Jadi kalau kita potong brokat dulu itu bisa lebih memudahkan, karena di ini brokatnya nggak mudah goyang-goyang. Jadi lebih baik kita potong bagian brokatnya dulu. Sedangkan yang untuk kain satin yang untuk 3 meter ini teman-teman, kita jadikan untuk bagian bawah, karena ini nanti rok lingkaran ke bawahnya ya. Nah teman-teman, jadi ini aku motong bagian lengan. Jadi di sini aku letakkan aja pola lengan langsung ke atas kain brokatnya. Jadi untuk yang bagian paling bawahnya, yang lengan itu nanti yang kayak ada rendanya itu dipotong ya teman-teman, karena kan itu tumpalan kainnya. Jadi kita potong aja. Setelah kita potong bagian lengan, ini hasilnya. Nah terus ini aku berlanjut ke pola bagian depan. Jadi kalau untuk pola bagian depan teman-teman nggak kita kasih lebihan, karena resletingnya berada di posisi belakang. Nah terus teman-teman, untuk bagian lengan sendiri nggak aku kasih kampuh, karena di pola sudah aku kasih kampuh ya. Kita lanjut ke pola bagian belakang. Jadi di pola bagian belakang ini aku sudah lebihkan sekitar 2,5 cm ya teman-teman. Untuk bahunya juga aku lebih panjangkan ke atas sekitar 2 cm. Untuk bagian lengan sendiri lebih aku lebarkan. Teman berlanjut ke potong pola untuk maskernya. Jadi ini untuk matchingkan ya teman-teman. Untuk video lebih lengkapnya tentang pembuatan masker ini, kalian langsung aja buka di video sebelumnya. Oke teman-teman, kita lanjut ini ke bagian pemotongan bahan satin ya teman-teman. Jadi kalian cukup ngikutin pola dari brokatnya itu untuk motong bahan satinnya. Usahakan pas ya teman-teman. Nah jadi kalau misalnya kita potong kain brokatnya dulu, itu kan lebih memudahkan kita untuk kalau motong satin ya teman-teman. Soalnya kalau kita potong satin duluan, biasanya kain satin itu kan licin teman-teman, jadi akan lebih menyusahkan kita saat motong. Jadi enakan brokat dulu baru satin. Oke teman-teman, jadi itu ke dalam masuk 8 cm itu untuk membuat garis kupnat ya. Jadi kalian buat seperti yang aku contohkan di video ini. Untuk panjangnya sendiri itu relatif teman-teman ya, terserah kalian mau panjang seberapa. Tapi kalau untuk bagian kupnat yang depan itu kalian nggak usah terlalu tinggi, tapi kalau yang kupnat bagian belakang kalian buat tinggi aja sampai mendekatin yang kerung lengan itu ya. Pokoknya turun sekitar. Teman, ini aku lagi ngebuat rok lingkarannya untuk baju gaunnya ya teman-teman. Jadi di sini aku ngabisin kain aja ya teman-teman. Jadi ini panjangnya 150 cm, ngabisin kainnya. Teman-teman, selesai kita potong brokat dan satinnya, ini keseluruhan kita pentul. Kalau kalian mau mudah, kalian juga bisa zoom kalau misalnya kalian nggak bisa cara pentul. Jadi di sini di bagian sini diobras, bawah diobras, ini diobras, yang bagian belakang ini untuk tempat resleting di bagian belakang, di bagian bahu ini diobras, sedangkan di bagian lengan sama kerung di sini cukup dijahit aja teman-teman ya. Jadi sama yang bagian lingkar leher, kerung lengan itu dijahit aja, nggak perlu diobras. Yang perlu diobras bagian kanan kiri, kampuh kanan kiri, atas bahu sama bagian bawah ini. Terus kalian nanti bisa juga kasih garis bantu di sininya. Ini yang sudah aku pentul di sini. Ini kalian jahit, kasih garis bantu, baru kalian buat bentuk kupnat ya.
Untuk bagian lengan sama teman-temannya ini kita obras kampu kanan kiri, kecuali bagian kerung atas ini cukup dijahit aja karena nanti kan dia bersatu sama yang bagian lengan baju itu, yang lengan badan. Jadi habis kalau sudah mereka nyatu baru kita obras. Sedangkan di bawahnya ini seperti biasa ini dilipat ke dalam kira-kira 3 cm ya. Ini baru diobras, baru nanti kalian jahit sum. Sudah kita jahit seperti ini, bagian kupnatnya sudah kita jahit, kupnat kanan kiri sudah kita jahit, yang bagian belakang juga sudah. Yang ini kita taruh di sini. Jadi kita jahit bagian kampunya ini, selesaikan dulu bagian semua kampu kanan kiri, sama bagian bahu ini kita jahit aja semua langsung ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga kalian sediakan Vaseline yang sudah dibuat ini, yang seukuran dengan lingkar lehernya itu buat nanti pelapis di dalamnya ya teman-teman. Jadi ini Vaseline yang lapisan depan dia bulat seperti ini, yang bagian belakangnya kan kita potong karena untuk nanti tempat resleting. Nah teman-teman, ini lanjut ke bagian pengerutan kain tile. Jadi untuk kain tilenya sendiri itu nggak dipotong ya teman-teman. Jadi ini aku betul-betul kain tile 3 meter itu hanya aku kerutkan di bagian atasnya. Kemudian nanti kita tempel ke bagian kain satin yang sudah kita bentuk rok setengah lingkaran itu ya teman-teman. Jadi cukup kalian kerutkan aja semua. Nah teman-teman, ini selanjutnya aku langsung pasangkan ke kain satin yang sudah dipotong pola rok setengah lingkaran itu ya. Jadi langsung aku gabungkan antara tile sama kain satinnya. Jadi kalian jahitnya pelan-pelan aja di sini, karena kalau misalnya kita nggak rapi nanti dia kerutannya nggak akan seimbang. Jadi usahakan kita jahitnya rapi. Terus jangan lupa pakai jahit stick. Kita pakai jahit zigzag ya teman-teman, zigzag yang lebar supaya dia rapi.
Buat pengerjaan yang bagian bawahnya, yang bagian ini rok lingkarannya kan ya teman-teman, ini rok lingkarannya yang kain satin ini. Baru kalau yang tilenya ini, kalian ini kan dia panjang 3 meter, itu langsung aja kalian jahit kerut, terus pasang ke yang bagian satin yang setengah lingkaran ini. Kalian bisa pakai mode jahitan yang zigzag gini biar lebih gampang ya teman-teman. Ini jadi kalau sudah aku tempel, ini semuanya kelilingnya aku jadikan, baru kalian tempel dengan bagian atas bajunya. Ini yang bagian atas dari bajunya setelah digosok seperti ini. Jadi dia begini ya teman-teman. Setelah digosok kita langsung pasang ke bagian sininya, kita pasang aja, kita pentul, baru kita jahit. Ini baru kita jahit, ini kita pasang, ini dijahit keliling. Langkah selanjutnya, ini kan sudah dijahit bagian badan dengan bawahnya, ini sudah dijahit seperti ini. Kalian siapkan resleting Jepang 50 cm. Jadi ini kalian ukur dari sininya, ini ke bawahnya sini ya teman-teman, ini ke bawahnya sini. Nah jangan lupa juga kalian tandain di sini, di bagian sini untuk titik temunya sambungan. Nah baru ini kalian misalnya batasnya di sini teman-teman, jadi batasnya di sini kalian jahit bagian yang satinnya, nanti bagian yang luarnya kalian pisah jahitnya ya. Jadi bagian yang bawahnya ini kalian jahit sampai ujung bajunya. Nah terus untuk ujung bajunya kalian bisa jahit kelim ya teman-teman, kalian jahit kelim kecil untuk bagian bawahnya, bisa juga kalau misalnya mau di neci juga itu bisa. Jadi nanti bagian tile luarnya itu kalian jahit stick balik ya teman-teman, jahit stick balik aja dari luar sini, ininya dijahit stick balik. Kalau ininya nanti dijahit pisah sendiri, satinnya dijahit sendiri, baru pasang resletingnya. Kalau kalian masih bingung pasang resleting Jepang, kalian buka tutorial yang kemarin-kemarin ya, cara memasang resleting Jepang.